Nah, jadi ilmu bayan ya, kita mulai dari ilmu bayan. Apa sih itu ilmu bayan? Yang merupakan salah satu bagian daripada ilmu balaghah. Nah, al-bayan secara bahasa adalah al-kashf wal idah, menyingkap dan penjelasan. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilahan, ilmun yu'rafu bihi iradul ma'nal wahidi biturukin mukhtalifatin fi wuduhid dilalati alaiha. Bagaimana kita bisa menyusun suatu maksud yang ingin dikehendaki, yang ingin disampaikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Tapi maknanya sama. Maknanya sama. Nah, misalnya contoh ya, kita ambil contoh. Ada makna yang ingin saya sampaikan kepada lawan bicara. Tapi yang ingin saya sampaikan ini bisa saya sampaikan dengan kalimat yang berbeda-beda, tidak hanya satu kalimat saja. Misalnya apa ya? Anta kal bahri fil imdadi. Anta kal bahri fil imdadi. Anda siapa namanya? Ihsan. Anda Ihsan seperti lautan dalam hal pemurahnya. Karena Anda orang yang suka memberi, suka menolong, bersikap pemurah, saya mengatakan anta kal bahri fil imdad. Orang yang panjang tangan atau ringan tangan, suka memberi. Saya mengatakan seperti itu. Intinya saya mau mengatakan kamu baik. Nah, Anda ini Ihsan saya samakan dengan lautan karena sama-sama pemurah, memberi kehidupan. Air-air ini kan sumber kehidupan, toh? Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala makhluk itu bergantung pada air, ya enggak? Jadi simbol kepemurahan itu dari airnya, al-bahar fil imdad. Karena memang air itu sumber kehidupan, tak bisa orang hidup. Makhluk hidup apapun pasti butuh air. Kenapa di planet Mars tidak ada kehidupan? Karena tidak ada air. Nah, inilah yang sekarang diusahakan oleh para peneliti barat, oleh NASA dan negara-negara lain berlomba-lomba untuk bagaimana bisa menginvasi planet Mars supaya nanti bisa makhluk hidup, manusia khususnya tinggal di sana. Nah, itu sudah dikapling-kapling di sana. Ini planet Mars ini punyanya Amerika, ini Cina, begini. Jadi mereka berlomba-lomba. Yang mereka cari adalah unsur air. Nah, itu perkiraannya. Wallahu alam. Boleh jadi karena dunia ini akan hancur, sudah full dengan manusia, tidak ada lagi tanah yang kosong, apalagi mau pindah ibu kota negara ke Kalimantan Timur, tidak ada tanah, susah beli tanah, mahal. Ya udah, pergi ke Mars. Sekarang sudah dibuka tuh, travel ke, ya kan, bayar berapa ribu dolar perjalanan ke Mars. Hanya beberapa detik saja naik ke luar angkasa kembali lagi. Ini sumber kehidupan. Nah, tapi fil imdad dalam hal apanya? Dia memberikan kehidupan. Dia pemurah. Orang yang suka memberi, dia memberikan kehidupan kepada orang lain. Nah, itu redaksi yang pertama. Atau saya mengatakan dengan istilah lain. Anta ihsan kathirur ramadi. Ihsan ini banyak abunya. Banyak abu dapurnya. Nah, dulu orang tua bahkan sampai sekarang orang di kampung itu kalau mau masak pakai kayu bakar ya, banyak abunya. Biasa ada asap, ada hasil apa bakar kayu itu biasa ada abunya kan? Apa maksudnya? Ihsan kathirur ramadi, banyak abu dapurnya. Nah, ini menunjukkan bahwa membakar kayu itu biasanya menunjukkan dia banyak masaknya. Artinya banyak makanan yang dia siapkan, banyak yang dia hidangkan, sehingga banyak orang yang makan. Tidak mungkin dia makan sendiri. Dari tadi ini dia mau masak, ini asapnya, beterbangan, abu-abunya beterbangan. Kalau tetangganya lihat, wah banyak betul yang dia masak ini. Tidak mungkin dia makan sendiri, ya berarti dia mengajak orang lain untuk datang ke rumahnya makan. Berarti dia suka juga
memberi. Nah, dengan ungkapan pertama yang tadi berbeda kan redaksinya, lah. Tapi sebenarnya semangatnya, maksudnya adalah sama-sama ingin mengatakan bahwa ihsan itu orang yang pemurah, yang baik hati. Ihsan seperti lautan, air yang memberikan kehidupan, fil imdadi yang suka memberi, dengan istilah ihsan kafirur ramadi, banyak abu dapurnya. Banyak abu dapurnya berarti banyak yang dia masak, banyak yang dia masak berarti suka memberi. Inilah contoh-contoh yang menunjukkan suatu pengertian itu bisa diungkapkan dengan redaksi yang berbeda-beda. Inilah yang mengantar kita kepada pembahagian ilmu bayan. Yang pertama ada namanya apa? At-tashbih, penyerupaan. Ada namanya al-majaz, majas, dan kinayah. Nah, yang pertama kita bahas tentang tasbih, menyerupakan. Nah, tasbih itu secara bahasa artinya lugatan itu menyerupakan. Nah, secara istilahan insya'u alaqatin tasyabuhin baina amrayni liwujudi sifatin mustarikatin bainahuma. Artinya menyamakan satu hal dengan hal yang lain karena ada kesesuaian di antara keduanya. Karena ada hal yang menyamakan keduanya, yang menyatukan keduanya. Ada sifat mustarakah, sifat yang sama di antara keduanya. Jadi ada dua hal yang ingin diserupakan satu sama lain. Anta kal kalbi fil wafa. Anda seperti anjing dalam hal kesetiaannya. Bukan sama anjingnya, tapi anjing itu kelebihannya dia salah satu binatang yang paling setia. Apanya yang sama? Kesetiaannya. Jadi ini ada upaya untuk menyamakan dua hal karena ada sifatin mustarakatin bainahuma. Ada sifat yang menyamakan di antara keduanya. Nah, sifat yang saya contohkan tadi adalah kesetiaannya. Ajudan itu pas pampres itu harus setia terhadap presiden. Ajudan itu harus setia terhadap majikannya. Nah, mereka itu sama seperti anjing. Tapi dalam hal fil wafa, dalam hal kesetiaan. Bagus. Suami setia terhadap istrinya, begitu pula sebaliknya. Kamu ini sebagai suami itu seperti anjing dalam hal kesetiaannya. Bukan menjilatnya ya. Kan ada orang yang menjilat sama atasan. Bukan itunya. Makanya fil wafa dalam hal kesetiaannya. Inilah sifatin mustarakatin bainahuma. Sifat yang menyamakan di antara keduanya. Nah, dalam tasbih ini ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada unsur-unsurnya. Artinya unsur-unsur ini yang akan selalu ada dalam sebuah kalimat tasbih. Kalau ada unsur yang tidak tercapai dalam sebuah kalimat, misalnya kekurangan satu unsur misalnya, tidak ada, berarti itu tidak dimasukkan dalam kategori tasbih. Meskipun dalam tasbih itu terkadang ada unsur-unsur yang disembunyikan. Yang biasa dalam penafsiran itu biasanya ada takrirnya. Sebenarnya ada kalimat yang disembunyikan di belakangnya. Anda adalah rembulan.
Anda adalah rembulan. Saya manusia, masa rembulan? Enggak. Anda adalah rembulan dalam hal keindahannya, kecantikan. Anta kal qamari, anti kal qamari, biasanya ini kepada perempuan. Anti kal qamari fil jamalah, dalam hal keindahannya. Anta kal asad, Anda seperti singa, fi syuja'ah, dalam hal keberanian. Nah, ini tasbih. Ada unsur-unsurnya yang harus ada dalam sebuah kalimat tasbih. Ada 4 unsur. Yang pertama namanya musyabbah. Al-musyabbah. Ada al-musyabbah. Al-musyabbah itu sesuatu yang dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Karena ada persamaan sifatnya antara keduanya. Kalau saya tadi mengatakan anta kal asadi fi syuja'ah, Anda seperti harimau, singa. Musyabbahnya berarti Anda, sesuatu yang dibandingkan. Saya membandingkan kamu nih dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang dibandingkan itu namanya musyabbah. Kemudian unsur yang kedua ada namanya al-musyabbah bih. Sesuatu yang sifatnya dijadikan perbandingan. Sesuatu yang sifatnya dijadikan perbandingan. Berarti contoh antakal asadi fi syuja'ah, Anda seperti harimau atau singa dalam hal keberaniannya, maka al-musyabbah bih di sini adalah kata apa? Intan, Syarifah, Suhaimi, Umay, Nur, Elis, Pori. Keberaniannya. Sifatnya dijadikan perbandingan. Berarti kata mana yang musyabbah bihnya? Tadi kan musyabbahnya adalah anta. Berarti musyabbah bihnya adalah singa, al-asad atau harimau. Karena singa yang sifatnya kita mau jadikan sebagai perbandingan. Nah, itu namanya al-musyabbah bih. Nah, kemudian unsur yang ketiga ada namanya at-tasbih. Ada at-tasbih. Apa yang dimaksud dengan ada tasbih? Tanda, semacam ya tanda yang menjadi penghubung yang menggabungkan dua persamaan sifat. Tanda atau kode atau perangkat yang menggabungkan dua persamaan sifat yang ada antara Anda dengan singa atau harimau.
Yang mana adatnya di sini? Anta kal asadi fi syuja'ah. Adatnya adalah huruf K. Huruf K. Kal asadi. Seperti. Nah itu adat. Anda seperti. Anda mirip. Anta mithlul asadi fi syuja'ah. Mirip seperti, apalagi bahasa sinonimnya. Nah itu adat namanya. Adatut tashbih. Yang menghubungkan, yang menggabungkan dua persamaan sifat yang ada. Kemudian unsur yang terakhir yang keempat ada namanya wajh syibh. Wajh asyib, kesamaan sifat yang diperbandingkan. Yang mana kesamaan sifat yang diperbandingkan? Dalam contoh tadi adalah syuja'ahnya, keberaniannya. Nah, keberaniannya inilah yang diperbandingkan antara dua hal atau dua sesuatu. Manusia dibandingkan dengan binatang. Dalam hal apa? Nah, dalam hal apa itulah yang dinamakan dengan wajhus syibh. Dalam hal tadi seperti anjing dalam hal apanya? Kesetiaannya. Seperti asad, harimau, singa dalam hal apa? Keberaniannya. Makanya singa itu sebagai, harimau itu sebagai raja hutan. Kalau orang Makassar dia yang paling rewa. Oh itu bahasa Makassar itu syuja artinya rewa. Apa? Mau lawan-lawan. Nggak ada yang berani sama dia. Karena raja hutan. Ada orang yang pemberani, yang tidak ada takut-takutnya sama siapa, nah, itu syujaahnya. Dia punya kesujaan. Nah itu unsur-unsur dari at-tashbih. Nah dari 4 unsur ini, ada 2 unsur yang wajib disebutkan dan tidak bisa dihilangkan sama sekali. Yaitu musyabbah dan musyabbah bih. Yaitu musyabbah dan musyabbah bih. Sesuatu yang dibandingkan dan yang dijadikan perbandingan. Misalnya tadi, anta asadun. Anda adalah harimau. Ada yang dihilangkan. Yang dihilangkan adalah adatnya seperti dan wajhus syibh. Kesamaan sifatnya yang dihilangkan. Yang tetap adalah unsur pertama dan kedua, musyabbah dan musyabbah bih. Yang dibandingkan dan sesuatu yang sifatnya yang dijadikan perbandingan. Kamu dan harimau. Kalau ada kalimat yang tidak ada salah satunya, musyabbah dan musyabbah bihnya, berarti itu bukan dikategorikan sebagai kalimat tasbih. Misalnya contoh, Anda seperti dalam hal kesetiaannya. Anda titik-titik dalam hal kesetiaannya. Berarti kalimatnya tidak sempurna kan? Harimau. Sudah. Tapi kalau saya mengatakan Anda harimau, berarti sempurna kan? Artinya dalam hal keberaniannya. Meskipun dalam hal seperti dalam hal
keberaniannya itu dihilangkan, tetap juga memberi makna tasbih karena tetap ada wajib musyabbahnya dan musyabbah bihnya. Meskipun adatnya sepertinya dihilangkan dan juga wajib syibhnya dihilangkan. Jadi dua hal yang tidak boleh dihilangkan, musyabbah dan musyabbah bih. Nah, sebenarnya ada lagi pembahagian yang lain. Berdasarkan musyabbahnya, ada yang berdasarkan wajib syibhnya, dan seterusnya. Ada yang berdasarkan adat tasbihnya. Jadi masing-masing ini, unsur-unsur ini ada lagi pembagian. Nah, tapi saya langsung saja kepada tujuan dari adanya tasbih. Atau langsung saja kita ke contoh-contoh. Langsung saja, karena ini sebenarnya panjang sekali pembahasannya tentang tasbih. Tapi kita mau langsung fokus kepada balaghatul Qur'annya dalam Al-Quran. Tapi secara garis besarnya kita sudah tahu tasbih itu seperti apa. Kemudian ada unsur-unsurnya, ada unsur yang harus ada, tidak boleh dihilangkan. Nah, sebenarnya ada lagi tujuan-tujuannya. Ada tujuan-tujuan tasbih, misalnya untuk menerangkan keadaan musyabbahnya. Misalnya, engkau laksana matahari. Wal muluku kawakibun. Sedangkan raja itu adalah bintang. Idza tala'at, jika matahari terbit, maka satu bintang pun tak ada yang nampak. Jadi ini seolah-olah dia lebih hebat dari para raja. Engkau seperti matahari, sedangkan raja-raja itu hanya seperti bintang saja. Jika matahari terbit, bintang itu langsung hilang loh. Misalnya ada 2 orang yang punya punya aura tersendiri. Biasa kan kita lihat, oh ini orang hebat ini. Tapi kalau dia yang datang, orang yang hebat ini langsung tenggelam ketenarannya. Nah, yang datang ini adalah matahari, orang yang tenar ini meskipun dia juga hebat, tapi dia hanya bintang saja. Tapi orang yang datang ini adalah matahari. Kalau dia datang, bintang ini akan redup. Sama seperti matahari. Jadi itu pengandaiannya dengan hal-hal yang indrawi yang kita lihat. Kehidupan. Nah, seolah-olah saya memuji orang yang baru datang. Tapi saya tidak mau merendahkan orang yang ada ini. Hebat dia. Bintang kamu bintang ini. Tapi dia matahari. Ya enggak? Tapi kalau saya mengatakan, kamu enggak ada apa-apanya dibanding dia. Tapi kalau saya mengatakan, kamu bintang, tapi dia matahari. Mana yang lebih lembut? Lembut yang kedua kan? Tapi kalau kamu enggak ada apa-apanya, secuil saja, tai kuku saja kamu dibanding dia. Kasar betul. Tapi kalau balaghah itu, Anda adalah bintang. Wah, seolah-olah diangkat. Padahal dia adalah matahari. Matahari itu kalau dia terbit, bintang akan redup. Nah, itu tujuannya untuk menerangkan keadaan musyabbahnya, orang yang ingin dijadikan sebagai perumpamaan. Atau kadang juga tasbih itu untuk menerangkan ukuran keadaannya musyabbah. Sifatnya sudah diketahui, tapi ukurannya belum diketahui. Sifatnya sudah diketahui, tapi ukurannya tidak diketahui. Jadi karena ini mau diketahui ukurannya keadaan musyabbah. Bayanu miqdari halil musyabbah. Misalnya, akaltul fakihata kasukari. Saya memakan buah-buahan rasanya seperti gula. Saya makan buah-buahan rasanya seperti gula. Apa artinya? Manis. Iya enggak?
Manis itu tidak ada ukurannya, susah memberikan ukuran. Saya makan buah-buahan ini, tapi gimana ya? Susah menerangkannya. Nah, ukurannya bagaimana ya? Manis itu bagaimana? Seperti gula. Coba makan gula, begitu rasanya ini buah-buahan yang saya makan. Ya enggak? Nah, jadi untuk menerangkan ukuran keadaan musyabbahnya. Al-Fakihah ini yang saya makan ukurannya bagaimana? Manis. Bagaimana manisnya? Kasukari, seperti gula. Jelas toh? Gula. Coba kamu makan gula, begitu rasanya. Tapi kalau saya katakan manis saja, susah menerangkan bagaimana keadaan musyabbahnya. Nah itu tujuannya. Kadang juga musyabbah itu diungkapkan untuk menerangkan kemungkinan adanya musyabbah. Dan yang lain-lain, menetapkan keadaan musyabbahnya, kemudian untuk tazyinil musabbah, atau untuk menghiasi supaya lebih indah musyabbahnya. Atau juga malah sebaliknya, bisa dalam rangka untuk menjelek-jelekkan orang musyabbah. Dan lain-lain. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh tasbih yang ada dalam Al-Quran. Nah, misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 24. Ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswatan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Ini menggambarkan kerasnya hati seseorang. Ini bercerita tentang, ada yang tahu? Umatnya siapa di sini? Umatnya Nabi Musa. Orang-orang Bani Israel. Yang memang hatinya keras. Kal hijarati di sini. Fahiya kal hijarati, seperti batu. Kerasnya seperti batu. Au asyaddu qaswah, atau yang lebih keras dari batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu itu bisa memungkinkan ada mengalir air di antara celah-celahnya. Ya kan? Biasanya ada batu. Kalau biasanya ini di Sulawesi ada daerah namanya Cambak. Memang itu kalau di pegunungan, bukit-bukit itu biasa ada air yang mengalir dari celah-celah batu kan? Meskipun keras batu, tapi masih bisa mengalir di antara sela-selanya itu air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Batu ada yang terbelah, kemudian keluar di antaranya air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada juga yang jatuh dari atas. Ya, hukum gravitasi. Min khasyatillah. Di sini sebenarnya min khasyatillah, di sini hukum gravitasi. Hukum sunnatullah. Batu yang jatuh dari atas ke bawah itu min khasyatillah. Karena secara bahasanya itu karena rasa takutnya kepada Allah. Maksudnya sebenarnya karena sunnatullah itu barang jatuh dari atas ke bawah. Batu kalau dilempar dari atas pasti jatuh ke bawah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang kamu lakukan. Artinya kamu ini lebih keras hatimu dari batu. Batu saja memungkinkan ada air-air yang mengalir. Batu itu kalau dilemparkan dia jatuh dari atas ke bawah. Kamu ini tidak tahu bagaimana modelnya. Tidak bisa diairi air, tidak bisa juga jatuh dari atas ke bawah. Melawan hukum gravitasi. Pokoknya manusia seperti apa sih kamu?
Nah, ini sebenarnya ejekan yang sangat keras pada orang-orang Bani Israel. Fahiyakal hijarah au asyaddu qaswa, atau lebih keras lagi dari batu. Batu bisa mengalir, batu itu bisa jatuh dari atas. Sekeras-kerasnya batu ya kalau dia dilempar pasti jatuh ke bawah. Dia tidak berada di atas. Dia tidak sombong. Tapi kamu sudah tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mendengarkan hikmah, petuah-petuah, sombong lagi. Selalu mau berada di atas, tidak mau jatuh, melawan hukum gravitasi bumi. Betul-betul. Seperti umatnya Nabi Musa, Bani Israel, yang tidak mau beriman tentunya. Karena ada juga umatnya Bani Israel yang beriman. Orang yang tidak mau beriman ini betul-betul kerasnya hatinya seperti batu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu aswa. Ini indah sekali kan perumpamaan Al-Qur'an terhadap sesuatu. Nah, jadi ada yang musyabbah. Siapa yang musyabbahnya di sini? Siapa musyabbahnya? Nah, orang yang tidak beriman, atau dalam hal ini orang-orang Bani Israel, musyabbahnya kan? Nah, kemudian wajib musyabbah bihnya siapa? Batu, bagus. Kemudian apa? Ada enggak anunya? Adat. Adat. Ada tasbihnya. Kodenya ada enggak? Fahia kal hijarati. Seperti, nah, ka itu dalam bahasa artinya seperti. Kemudian wajhu syibhnya ada enggak? Keras, kaswatan. Lengkap kan di sini? Ada 4. Jadi contohnya ada dalam Al-Quran. Dan memang perumpamannya indah sekali. Kan sebenarnya harusnya ini kan kasar sekali. Kamu kalau Al-Quran mau kasar ini, tidak menggunakan balaghah dengan ilmu bayan tasbih, kami itu kurang ajar sekali ya, tidak tahu malu kau. Sudah dikasih banyak rezeki, sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, sudah diberikan al-manna wassalwa, kemudian diberikan banyak nikmat oleh Allah. Mereka kan orang Bani Israil, banyak sekali nikmatnya kan. Tapi tidak mau beriman. Tidak tahu betul kamu bersyukur. Kalau kurang ajar sekali kamu. Tapi Al-Quran tidak begitu. Dia perumpamannya fahiyya kal hijarati au asyaddu qaswa. Orang-orang yang tertutup hatinya itu tidak langsung dikatakan orang tidak tahu diri, tahu malu. Tapi kal hijarati au asyaddu qaswa, seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Inna minal hijara, kalau batu itu bisa ada air mengalir. Batu itu tidak sombong. Kalau dia di atas, kalau dilempar pasti jatuh. Oh, itu hukum gravitasi, khasyatillah. Tapi kamu ini, wah sombong betul. Kayaknya bukan manusia kamu. Nah, kasarnya begitu. Tapi Al-Quran menggunakan kalimat-kalimat yang indah. Nah, di situ kelihatan bahwa memang keindahan Al-Quran itu dari segi keindahan sastranya, balaghahnya, bayannya. Dalam hal ini, tasbih. Itu beberapa contoh, dan ada contoh-contoh yang lain. Yang banyak di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Insan. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Jadi di hari kemudian ini di surga, insya Allah kita semua masuk surga, nanti akan ada pelayan-pelayan yang masih muda-muda. Jadi ada pelayan-pelayan yang masih muda, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Idza ra'aitahum, kalau kita lihat mereka, hasibtahum lu'lu'an mansura. Kamu lihat mereka seperti mutiara yang bertaburan. Jadi mengandaikan, mengumpamakan, membandingkan pelayan-pelayan surga nanti ini seperti mutiara yang bertaburan keindahannya. Jadi kita sudah bisa membayangkan. Jadi ada perumpamaan. Nah, ini tasbih. Nah, ini dalam surah Al-Insan ayat 19. Nah, jadi indah sekali. Maka saya sering
Ada guru saya, setiap dia belajar ilmu balaghah pasti menangis air matanya. Pasti menangis dia sih, pasti dia keluar air mata. Saya ingat beliau. Allahu yarham. Dia kalau menjelaskan soal, dia bilang ngajar dulu saya uslub Al-Quran. Namanya Mustafa Nuri, pakar bahasa. Kalau dia menjelaskan dia menangis. Kadang beberapa menit tidak ngomong, diam. Ternyata dia menangis. Karena dia seakan merasakan keindahan bahasa Al-Quran. Yang mungkin bagi kita orang-orang yang tidak tahu, ya biasa saja kan. Tapi karena dia pakar bahasa, balaghah, dia sambil meneteskan air mata menjelaskan kepada kita. Namanya Dr. Mustafa Nuri LC, honoris causa. Allahu yarham. Nah, jadi ini contoh beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran. Maka beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad, diturunkan Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir, sebagai penjelas terhadap kitab-kitab umat-umat yang lain. Oke, saya kira cukup ya pertemuan kali ini di bagian pertama ilmu bayan at-tasybih. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya tentang al-majaz. Nah, ini masih panjang perjalanan ya. Mungkin nanti kita akan maraton. Mungkin tidak hari Selasa, mungkin saya minta waktunya di hari-hari yang lain ya. Karena kita mengejar ketertinggalan. Oke, saya kira cukup demikian. Mohon maaf jika ada kesalahan, keterbatasan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bilang salam harmoni.